Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa mughni inna rahmatan istiqomah, wa mughni inna rahmatan kitab samawi. Allahumma quli inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mughni inna rahmatan seluruh para nabi. Allahumma quli inna rahmatan samawi istiqomah, wa mughni inna rahmatan la hayya ma fil mawdha. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, kepada malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat, berliakum inna rahmatan ulama, wa mughni inna rahmatan ulama, wa musidi anna inna rahmatan, wa mahadani inna rahmatan ya Allah, wa mughni inna rahmatan tanah Jawa. Allahumma quli inna rahmatan Nusantara, wa mughni inna rahmatan Indonesia. Ya Allah ya Karim, wa mughni inna rahmatan ulama Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Allahumma quli inna rahmatan Abu Yamama Arbin Cibuntu. Subhanallah mughni inna rahmatan ya Allah. Allahumma quli inna rahmatan hidayah ya Allah ulama, wa mughni inna rahmatan ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadallah jalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa la'adha bi fadlillah wa ya
الخلق عند الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله حسنا الله بفضل الله الله وجود قدام الله مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية كل إرادة علم حياة سمع بصر كلام قدرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما ألف باتا تجيم dan darazat shin sadaq qadha aini aqafla minnun wa hamzah iya hana jaga data sawala pada jayanya maga batanga ngata bagamanya ya jadapa lawasatada karacana ngata bagamanya ya jadapa lawasatada karacana. Al-Fatihah. Monggo kita lanjutkan materi yang minggu kemarin, masih bab tentang guru. Ini makalah yang terakhir dari bab tentang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu. Bab kelima. Fa, ya, ba, ya, alif, nun, alif, lam, shin, ya, kha. Fi bayan syaikhi. Menerangkan tentang guru. Wal muradu bi kalamihi al ulama'u warathatul anbiya'i la yurithu al mala illa al ilmu wa kadzalika al muallimu la turithu al murida illa al akhlaqu wal ilmu ya'rafu nafsahu. Yang dimaksud dengan maqalah beliau, ulama adalah pewaris Nabi, dan Nabi tidak mewariskan harta melainkan ilmu. Begitu juga guru tidak mewariskan kepada muridnya melainkan akhlak dan ilmu yang dapat mengenal
diri murid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada dua hal pegangan, yaitu kalamullah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang disebut Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wahai pemuda, ikutilah petunjuk guru, yang dengan petunjuk itu engkau mengetahui agama, karena petunjuk guru adalah warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada kita di dalam hadisnya, ulama adalah pewaris para nabi, dan ikutilah jejak para sahabat dan ulama amilin dalam ilmu dan amal yang bersumber pada satu mata air, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang membuat-buat di dalam agama, maka ia akan tertolak. Setiap bid'ah adalah sesat, dan tidak ada tempat yang layak bagi mereka melainkan neraka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi makalah yang terakhir yang menjelaskan tentang guru, ini makalah terakhir dari bab guru. Jadi satu poinnya adalah ulama adalah pewaris para nabi. Nah, yang dimaksud dengan pewaris nabi ini adalah mewariskan ajaran-ajaran ataupun ilmu-ilmunya, begitu. Jadi jangan dianggap pewaris di sini seperti hanya berbagi warisan umumnya, gitu kan. Karena Rasulullah itu sangat wanti-wanti ya. Bahkan Syekh Iyad bin Fudail itu beliau pernah menyampaikan ada 3 hal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Yang pertama, ketika orang yang mulia tapi di hadapan Allah hina. Yang kedua, orang yang kaya tapi di hadapan kaumnya miskin. Yang ketiga, para ulama yang bermain-main dengan dunia. Makanya Ibnu Athaillah itu di dalam kitab Hikam beliau menyampaikan, kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana bisa seorang ulama ataupun santri siapapun yang belajar ilmu sampai tembus kepada Allah, wusul kepada Allah, kalau dalam pancaran batinnya masih terpatri dunia. Maka sebenarnya
Yang dijelaskan guru dalam bab ini adalah guru, betul-betul guru yang disebut dengan ulama akhirat atau guru mursyid. Maka kalau kita belajar kepada guru untuk mencari kekayaan atau meminta supaya rezekinya dilimpahkan, itu sangat salah. Karena pada dasarnya yang diwariskan oleh Rasulullah kepada baginda, kepada para ulama itu adalah ilmu. Itu catatan yang pertama poinnya. Karena khawatir ketika ulama ini mengajarkan keduniaan, ya semuanya tidak akan ada yang sampai kepada Allah. Sehingga kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwan munqabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana bisa manusia sampai kepada Allah kalau di dalam batinnya masih terpatri dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, poinnya adalah guru di sini adalah penggantinya para nabi sesuai dengan firman Allah yang kemarin wattabi sabila man anaba ilayya. Nah, ayat ini kan kemarin redaksi awalnya adalah wa in jahadaka, tentang itu. Ketika ada kedua orang tua yang mencegah anaknya belajar ilmu, andai kata mondok tapi tidak usah kerja aja, intinya menghalangi di jalan Allah, maka fala tuti'huma. Itu Al-Quran redaksinya. Maka kedua orang tua itu tidak harus ditaati. Artinya kita bukan sebagai pembangkang ataupun durhaka, tidak. Kita tidak boleh mentaati dalam pencegahan mencari ilmu atau mencari akhirat tersebut. Tapi walaupun begitu tetap kita sebagai anak kepada orang tua harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mempergauli secara baik. Nah, kemudian kalau ketika ada pencegahan dari orang tua dalam mencari ilmu, di sini redaksi yang selanjutnya wattabi' sabila man anaba ilayya. Maka yang harus kita ikuti adalah man anaba ilayya. Maka kemarin saya sampaikan dalam tafsir itu, man anaba ini adalah guru yang betul-betul bisa membimbing. Nah, itu sadaqallahul adzim. Nanti yang akan lebih jelasnya disampaikan oleh guru kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu istiqomah di Pondok Pesantren Unik Nusantara ini dengan setia, dengan ikhlas ridho karena Allah. Saya yakin mudah-mudahan Allah yang menulisnya. Amin. Dari rumah datang ke pondok pesantren ditulis oleh malaikat. Amin. Laporan kepada Allah. Mudah-mudahan dapat barokah selamat dunia wal akhirah. Alhamdulillah. Dan kita ini tentang guru. Guru ini sangat berat. Kenapa berat? Guru ini siap memakan bala. Kenapa memakan bala? Karena guru ini ada santrinya bekas. Nah, gurunya ini harus tanggung jawab. Gitu betul? Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana qul inna rahmatan Umar bin Khattab al-hakari inna karyama fa'ala yama fil mawwa. Ternyata Rasulullah pun tanggung jawab sampai menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini adanya di Pamotan, Majang Tengah, Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur. Kita mengadakan pengajian atau kita ceramah, ngisi tentang kitab. Kalau kita tidak soheh, berat. Dia betul? Saya kemarin pergi ke Demak, ke makomnya Sunan Kalijaga. Dihususkan Majang Tengah, Pamotan, Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur, semua keseluruhan. Karena lihat keadaan Gunung Semeru.
Nggih betul. Sampai sekarang saya belum tidur. Bukan sok-sokan, karena perintah saya suruh melanjutkan ke sana pergi. Sudah selesai, ya balik lagi ke sini. Jadi kita ini hidup di Jawa atau hidup di Indonesia, dilahirkan oleh ibu dan bapak, terus berguru, ya ilmunya harus tanggung jawab. Ini yang sangat kita berat. Seperti saya mengaji kitab Samawi, ya kita pun harus tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Contohnya begini, di Pamotan atau Majang Tengah ada yang meninggal, ya kita harus laporan kepada zat Allah. Kalau anak-anak atau ustadz-ustadz paling ke rumahnya atau mengaji Quran, saya langsung laporan kepada Allah. Ya Allah, Rabbana qali inna rahmatan ruh wa ma'al inna rahmatan ruh. Rabbana qali inna rahmatan lil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa berdosa. Sampai begitu. Kalau sudah mati, pasti namanya enggak namanya. Sudah dimandikan belum? Mayit. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Subhanallah. Enggak mungkin atas namanya. Nggih betul. Dan sudah masuk ke liang lahat, ya diinjak-injak. Apakah kita mau sadar atau tidak? Ini kita harus mengingati bahwa kita ini bakal kembali kepada Allah. Seorang guru harus tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Abot. Dan saya berguru ke suatu guru, dikasih ilmu sedikit, tapi harus dimanfaatkan, harus menjadi bukit, harus menjadi mengalir seperti air. Itu guru. Abot. Guru membaca Quran, kitab, semua ya harus tawasulan dulu, karena di situ ada sanadnya. Nggih betul? Nggak sembrono. Jadi kita ini hidup di alam dunia ini hanya sebentar. Perhitungannya kita punya umur kita ini 24 jam, nggak terasa. Makanya kita kembali kepada Allah, sadar. Coba sholat malam istiqomah membacakan Al-Fatihah, apalagi membacakan surat Yasin. Istiqomah, dicoba, bukan dicoba, praktekkan. Sholat malam bacakan surat Yasin. Luar biasa itu surat Yasin. Insya Allah dijawab oleh Allah. Saya yakin. Biarpun di Unik ini tiap malam sholat malam, biarpun ya ada banyak, ada sedikit, tapi tetap istiqomah. Dari zamannya di Sunan Ampel di Surabaya, terus menerus. Insya Allah kita harus yakin kepada Allah. Mudah-mudahan semua penuh hikmah dan barokah. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut mengaji kitab Samawi, mudah-mudahan barokah selamat dunia akhirat. Dikasih kesehatan jasmani dan rohaninya. Keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, barokah hidayah. Mudah-mudahan. Saya yakin kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada seluruh jagat alam, insya Allah barokah selamat dunia wal akhirat. Yakin adanya Allah? Yakin atau tidak? Yakin. Coba kita ingatlah kepada Allah. Mudah-mudahan Gunung Semeru tutup, nggak bunyi lagi atau meletus lagi. Betul atau tidak? Tidak ada apa-apa di tanah Jawa ini.
atau Indonesia ini menjadi sehat jasmani dan rohani. Insya Allah. Mudah-mudahan barokah. Saya yakin kalau kita ingat semua bakal kembali kepada Allah, kita harus sadar tidak ada yang sakti, tidak ada yang pintar, semua bakal mati. Ini makanya kita sadar. Insya Allah mudah-mudahan semua penuh hikmah dan barokah selamat dunia. Coba sinikan Qurannya. Hadis. Satu. Itu. Ayo, start. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-35, surat Fatir yang artinya pencipta. Ayat 29 yang menjelaskan tentang hanya orang-orang yang memahami kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan di jalan Allah, itulah yang mengharap pahala yang kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Shadaqallahul adzim. Nah, ini menjelaskan tentang orang yang punya hak mendapatkan pahala yang kekal di akhirat nanti. Itu adalah orang-orang yang betul-betul mengerti, paham tentang isi kandungan Al-Quran atau kitab Allah. Itu pertama. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah termasuk sholat ataupun zakatnya. Nah, mereka itu nanti di akhirat mereka akan mendapatkan tijarah lan tabur. Ibarat orang yang dagang itu tidak akan pernah ada ruginya. Untung terus lang, tabur itu begitu maknanya. Gak ada ruginya, gak ada ruginya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat hadza kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Kitab tafsir Suratul Kahfi, yaitu penjelasan tentang surat Al-Kahfi, yaitu hadis yang ke-4725. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Humaidi, diceritakan dari Humaidi. Hadatsana Sufyan, diceritakan dari Sufyan. Hadatsana Amr bin Dinar, diceritakan dari Amr bin Dinar. Qala akhbarani Sa'id bin Jubair, dikabarkan dari Sa'id bin Jubair. Qala, katanya, qultu li Ibnu Abbas, aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas, inna Naufal bikali yaz'umu anna Musa sahibal khadr. Jadi Sa'id bin Jubair itu pernah berbicara kepada Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya beliau mengira Nabi Musa itu adalah sahibal khidir. Maksudnya Nabi Musa itu adalah teman dekatnya Nabi Khidir. Laisa huwa Musa sahibu Bani Israil. Padahal
kalau dikatakan teman gitu kan, sedangkan Nabi Musa itu hidup di Bani Israel. Faqala Ibnu Abbas kadzaba aduwullah hadatsani Ubay bin Ka'b. Nah, kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nauf bin Ka'b itu adalah telah berbohong dan termasuk musuhnya Allah. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Musa qama khatiban fi Bani Israil. Suatu hari pernah Nabi Musa itu berdiri memberikan khutbah kepada kaumnya Bani Israil. Fasu'ila ayyun nasi a'lam faqala ana. Nah, ketika khutbah itu orang Bani Israel pernah bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapakah manusia yang paling alim atau yang paling ngerti? Kemudian Musa menjawab, ana, saya. Fa'ataballahu alaihi id lam yuradal ilma ilaihi fa'uhallahu ilaihi. Nah, ketika itu maka Allah itu menjadi murka. Makanya ini salah satu alasan ketika Nabi Musa itu kenapa dididik oleh Nabi Khidir, kan gitu. Karena ada kesombongan yang terdapat di Nabi Musa. Makanya Nabi Khidir itu diturunkan untuk mendidik. Fa'auhallahu ilaihi innali abdan bijam'il bahrain. Bahkan kemudian Allah itu menegurnya kepada Nabi Musa dengan bunyi seperti ini, hei Musa, kamu itu jangan menganggap diri kamu itu yang paling ngerti. Innali abdan, saya itu masih ada hamba yang lebih paham tentang ilmunya Allah daripada kamu. Bimajma'il bahrain huwa a'lamu minka. Nah, si hamba ini berada di antara dua lautan dan dia adalah orang a'lamu minka, orang manusia yang paling ngerti dibandingkan engkau Musa. Nah, ini maksudnya Nabi Khidir. Ini hikayat pertama ketika Nabi Khidir mulai mendidik Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Qala Musa ya Rabbi fa kaifa li. Nah, terus kemudian Nabi Musa bertanya, ya Tuhan, terus bagaimana aku bisa menemuinya? Gitu. Bagaimana caranya gitu biar bertemu dengan dia? Qala ta'khudh ma'aka hutan fataj'al fi miktal fa haitsu ma qad faqad talhut fa huwa sam. Nah, kemudian kata Allah, nah, maka kamu pergilah ke suatu tempat, di sana nanti di lautan tersebut ada hut, itu ikan paus lah, ikan paus kalau sekarang itu. Nah, nanti di situ kamu akan menemukan majma'al bahrain atau yang disebut dengan di antara dua lautan, dan disitulah nanti tempatnya seorang hambaku. Shadaqallahul adzim. Itu hadis yang ke-4725. Kalau ceritanya masih panjang, itu cerita tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Fathur Rabbani yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alama Al-Arif Billah Abdul Qadir Jailani, yang dikarang oleh Sultanul Auliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang dibuka sama Abah ini majlis yang ke-27 Bukrotal Jum'ah yang diadakan pada Jumat pagi di pesantrennya tanggal 7 Jumadil Akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbi ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni ma'al masakin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah menyampaikan doa yang dimunajatkan oleh Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam kitab Targhib wa Tarhib ya, sebelum diambilnya. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah berdoa kepada Allah itu seperti ini doanya. Rabbi ahyini miskinan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'al masakin,
dan kumpulkan aku nanti di padang mahsyar bersama orang-orang yang miskin. Itu doanya kanjeng Nabi. Siapa yang mau doanya kayak gitu? Az-zuhdu minnatun salihun wa illa fama yaqdir ahadun ayyuzhida qismah wal mu'minu yastaruhu min taqlil hirs. Nah, sebenarnya doa yang disampaikan kanjeng Nabi itu adalah bentuk daripada zuhud. Zuhudnya kanjeng Nabi. Zuhud itu kalau diambil dari kitab Nasihatul Ibad bukan berarti kita meninggalkan dunia. Kita nggak mau kerja, malas-malasan, kemudian pokoknya punya mobil jual, semuanya jual, bukan begitu. Zuhud itu kalau konsepnya dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu, zuhud itu adalah alladzina yahtaqiruna dunya. Gitu kan? Orang-orang yang menganggap dunia itu bukan segalanya. Artinya bukan segalanya itu bukan hak untuk dicintai. Illalladzi bal ya'khuduna qadral hajah. Nah, kecuali orang-orang yang zuhud itu mereka tetap mengambil keduniaan cuman qadral hajah. Jadi dengan ukuran apa yang dibutuhkan gitu. Jadi yang terpenting tidak terpati tadi tuh, kembali lagi kepada Ibnu Athaillah. Orang kaya banyak para wali, para nabi banyak yang mereka kaya-kaya. Yang terpenting catatan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwal muntabi'atun fi mar'ati. Yang akan menghilangkan dia jauh dari Allah, menghalangi dia jauh daripada Allah, itu ketika dunianya itu dibawa di dalam hati menjadi angan-angan sehingga sibuk dengan dunia dan lupa kepada Allah. Itu sebenarnya patokannya zuhud. Jadi jangan salah pemahaman, wah saya mau zuhud aja pakaian kayak gembel kemudian semuanya. Maka kadang-kadang akhirnya jadi jadab-jadaban, ya bahaya juga. Maka pentingnya di situ. Jadi zuhud di sini adalah alladzina yahtaqiruna dunya. Orang-orang betul-betul memang tidak menganggap dunia itu segalanya. Gitu kan? Mereka walakin ya'khuduna qadral hajah. Mengambil dunia hanya kadar kebutuhan supaya hatinya tidak terpatri terhadap hubbud dunia. Shallallahul adzim. Kalau kita hanya membaca Quran, hadis atau tafsir, kitab-kitab yang lain, kalau kita nggak dipelajari, nggak dimaknai, waduh, sorong, pahit. Makanya saya ini pondok pesantren Uni sebetulnya nggak punya apa-apa. Sungguhan, kalau kita dipikir, dibulak-balik, stres sebetulnya. Enggak, betul saya. Asli stres. Ya harus ngasih makan. Ya harus nyari segalanya sampai ngutang-ngutang. Biarpun itu punya segala macam, mati. Kalau sudah matinya hati, matinya pikiran, konslet tulisan. Apa disebutnya? Stroke. Enggak betul? Enggak betul? Daripada stroke, lebih baik kita munajat kepada Allah. Ya Allah, Rabbana qul inna rahmatan qalbi wa ma qul inna rahmatan jasad la qul inna rahmatan ruh. Selamatkan ya Allah. Kita belum tahu apa-apa sudah disebut apapun, sama aja. Bukan kita nyindir, kenyataan. Nggak betul? Punya apa sih? Biarpun itu sakti, biarpun itu pangkat titelnya semua tinggi, mati. Kita harus sadar sekarang. Kapan lagi? Nenek moyang kita menanam singkong, nggak mungkin jadi lombok. Nggak betul? Sadar. Jangan makan roti dulu, singkong dulu yang dibahas. Nggak betul? Kita pengen pintar kitab, Quran, ilmu, ya tirakat dulu dong. Nggak betul? Kita pengen bikin nasi, ya tani dulu, baru terasa bagaimana nyangkulnya, bagaimana rasakan dan dirasakan.
Makanya ngaji diri, ngaji rasa, ngaji ucap, ngaji lampah. Insya Allah nanti ketemu semua. Kita sekadar ngaji Quran, wah masuk surga. Paling duluan saya demo kepada Allah. Tapi kenapa? Kok bisa gitu? Masih hatinya marakedawang. Masih hatinya seperti buah kedongdong. Di luar bagus, di dalamnya ruwet. Ya kalau super mie enak. Kalau kedongdong asam. Nggih betul? Nggih betul? Masalah Muhammad. Semangat atau tidak? Alhamdulillah. Itu. Saya yakin istiqomah. Amin. Amin. Ulama-ulama Nusantara berjuang tohpati jiwa raga. Sekarang kita berjuang apa? Ya betul? Diseneni istri aja langsung merkedawang takut. Ya betul? Ya betul? Nah, diseneni istri, wah sehari dua hari nggak ditanya, wah demo langsung hati, wah gimana ya istri saya, nggak bisa stres ini, nggak betul? Tapi kembali lagi kita harus bisa menyadari. Coba sholat malam baca surat Yasin, mau atau tidak? Mau. Ai HP-an canggih baca surat Yasin kurang canggih, wah kacau dengan perselatan. Ya udah, coba semangatkan sekarang. Mumpung kita ini dikasih hidup oleh Allah, dikasih sehat, mudah-mudahan bisa sholat malam baca surat Yasin. Itu ilmu, bisa dirasakan dan merasakan. Ya betul? Ya betul? Nah ya, mudah-mudahan Gunung Semeru berhenti. Amin. Kun payakun. Amin. Kenapa? Karena di situ ada penunggunya. Insya Allah, mudah-mudahan beres itu Gunung Semeru. Diselamatkan Indonesia jasmani dan rohani, sehat walafiat. Itu aja. Saya nggak panjang lebar. Insya Allah, mudah-mudahan ini istiqomah. Amin. Amin. Ya. Kitab Samawi dengan ikhlas ridho karena Allah, jauh di juk-juk anggang di teang, ketemulah tajuk, kutitipan tajuknya, kutitipan fakir miskin, sahadatnya fakir miskin, gitu disebut tajuk. Itu silsilahnya atau bahasanya Sunan Gunung Jati. Gimana? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan penuh hikmah dan barokah. Sehat semua ya. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma quli inna rahmatan ya Allah wa quli inna rahmatan la yamqali makin Allah. Subhanallah quli inna rahmatan hidayah ya Allah wa quli inna rahmatan istiqamah wa quli inna rahmatan samawi. Subhanallah quli inna rahmatan jamaah wa quli inna rahmatan pondok pesantren unik Nusantara. Allahumma quli inna rahmatan lil alamin. Subhanallah quli inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma quli inna rahmatan hidayah ya Allah wa quli inna rahmatan hidayah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Ya Rabbi ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.